Episode keempat, hinaan dari istri sah ayah kandung. Felicia menyuruh para perawat untuk segera memindahkan ibunya ke kamar kelas VVIP. Dia tidak mau melihat kondisi ibunya yang selalu ditindas oleh istri sah dari ayahnya. "Bagaimana? Apakah sudah siap kamar VVIP untuk ibu saya?" tanya Felicia. "Sudah, Nona. Tapi Anda harus membayar biaya administrasi terlebih dahulu sebelum dipindah, dan semua biayanya harus dilunasi di awal," jawab perawat itu. Felicia menghirup napas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Dia tahu kalau pindah kamar rawat di kelas VVIP pasti biayanya sangat mahal, bahkan bisa berkali-kali lipat dari biaya ruang perawat biasa. Memang hanya bisa dipakai oleh para kalangan orang-orang kaya. Mana mungkin Felicia bisa membayar biaya yang fantastis. Bisa masuk rumah sakit ini saja sudah cukup beruntung, apalagi untuk orang miskin seperti mereka. "Memangnya berapa biaya kamar rawat kelas atas untuk semalamnya?" tanya Felicia. "Untuk kamar VVIP semalam biayanya 25 juta, Nona." Felicia dan ibunya sangat terkejut mendengar hal itu. "What the hell? 25 juta semalam? Ini sih bisa kayak mendadak kalau aku nyewain sebuah kamar dengan harga segitu," batin Felicia menjerit. Kedua wanita beda generasi itu sama-sama melongo tidak percaya. Apalagi dengan seorang wanita mendengar dari luar pintu. Wanita tidak lain adalah istri sah ayahnya itu. Benar-benar tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rasakan kalian. Memangnya kalian bisa pikir bisa menyewa kamar kelas VIP di rumah sakit ini? Batin Alice. Sedangkan di dalam kamar, Felicia mengelus bahu ibunya. "Tenang, Bu, Feli punya uang kok. Ibu tenang saja ya," ucap Felicia menatap sang ibu. "Sepertinya aku harus benar-benar meminta bantuan pada pria tadi malam, Tuan Fernando Alvarez. Dia adalah salah satu CEO muda yang sangat kaya raya. Iya, aku akan menagih janjinya," batin Felicia. Para perawat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Felicia, dan mereka pun menanggapinya. Sedangkan istri sah sang ayah memandang Felicia dengan tidak percaya. Wanita itu bertanya-tanya, dari mana Felicia mendapatkan uang untuk kamar pasien semewah ini. Sepertinya Felicia menjadi simpanan orang kaya. "Cih, dasar anak dan ibu sama-sama mempunyai perilaku buruk," batin Alice. "Aku tidak percaya kalau kamu mempunyai uang sebanyak itu, anak haram. Atau jangan-jangan kamu adalah simpanan orang kaya, seperti ibumu. Dasar wanita murahan. Kalian semua memang wanita penggoda para orang kaya," seru Alice di depan pintu. Felicia tidak menyangka kalau ternyata Alice masih berada di tempat ini. Sedangkan Jane sudah sangat marah mengetahui hal ini. "Feli, apa benar yang dikatakan wanita ini? Bahwa kamu adalah wanita simpanan orang kaya dan seorang pelakor? Jawab, Ibu!" seru Jane marah. Dia tidak ingin putrinya menjadi wanita tidak baik seperti dirinya dulu. Meskipun dulu Jane benar-benar tidak tahu apa-apa. Felicia menggeleng. "Tidak, Bu. Aku tidak akan pernah berbuat hal memalukan seperti itu. Ibu harus percaya padaku," ucap Felicia berusaha menenangkan ibunya. Alice masih terus menghina Felicia dan pekerjaannya. Istri sah dari ayahnya itu benar-benar membenci anak dan ibu tersebut. "Ibu, jangan percaya omongan dia. Aku bukan orang seperti itu," lanjut Felicia dengan wajah yang sedih. Jane memandang putrinya dan melihat ada kesungguhan di matanya. Dia percaya putrinya tidak akan melakukan hal seperti itu. Alice tersenyum sinis dan seakan menatap kedua wanita itu dengan tatapan jijik. "Anak seorang pelakor pasti akan menjadi pelakor juga," seru Alice. Tiba-tiba Jane pingsan karena menahan kekesalan yang luar biasa mengakibatkan kondisinya drop. Ibu bertahanlah, suster tolong ibu saya, suster!" teriak Felicia. Kemudian kedua perawat itu langsung memanggil dokter. Dokter datang dan segera memeriksa kondisi Jane. Felicia sangat khawatir akan terjadi apa-apa dengan sang ibu. "Tolong ibu saya, dokter!" teriak Felicia panik. Sedangkan Alice langsung keluar dari dalam ruangan itu, tapi dia tidak pergi. Alice ingin melihat kondisi Jane dari luar ruangan dan berharap bahwa nyawa Jane tidak tertolong. Kondisinya masih stabil, tapi jangan sampai hal ini terjadi lagi.
agar tidak terjadi kesalahan fatal berikutnya. Ucap dokter tersebut membuat Felicia lega. Syukurlah, terima kasih dokter. Ucap Felicia merasa sedikit lega. Sedangkan Alice yang menguping di luar merasa kecewa karena Jane tidak langsung mati. Wanita itu mengepalkan kedua tangannya. Rencana membuat Jane shock dan meninggal pun gagal. Akhirnya dokter itu keluar dari ruangan Jane setelah selesai memeriksa. Alice berdiri di ambang pintu sambil bersedekap dada. Sedangkan Felicia langsung menatap tajam ke arah istri sah ayahnya itu. Felicia benar-benar merasa sangat marah dengan Alice karena membuat ibunya pingsan. Felicia terus menatapnya dengan tatapan dingin dan tajam, sehingga membuat Alice merinding. Alice berdiam dan segera menampilkan ekspresi seperti biasa. Baginya Felicia hanya anak haram dan bukanlah seseorang yang harus ditakuti. Heh, anak haram, tidak ada gunanya kamu memindahkan ruang rawat ibumu itu ke ruang rawat VIP, meskipun kamu sanggup membayarnya. Karena di dunia ini, kekuasaan bisa melakukan apapun. Aku punya hak untuk meminta pihak rumah sakit mengusir ibumu dari rumah sakit ini. Karena aku punya kuasa. Sedangkan kamu dan ibumu hanyalah orang rendahan yang tidak tahu malu. Hanya bisa menjadi parasit untuk orang-orang kaya. Seru Alice membuat hati Felicia menjadi sangat sakit. Felicia tiba-tiba teringat kata-kata ayah kandungnya yang telah menghinanya. Semua orang selalu menghina Felicia dan ibunya, terutama dari keluarga ayah kandungnya. Feli memang sangat miskin. Keluarga kandung ibunya membuang mereka karena ibu Felicia telah dicap sebagai pelakor dan telah mencoreng nama baik keluarganya. Tiba-tiba terpikir oleh Felicia tentang perkataan pria itu yang merupakan CEO kaya Morgan Alvarez pasti bisa membantunya. Feli ingat, pagi hari tadi Morgan mengatakan akan bertanggung jawab padanya dan bisa menikahinya. Dia pun memutuskan untuk menjadi istri dari Fernando Alvarez, seorang CEO dari perusahaan nomor 1 di kota itu. Dan dia akan menjadi nyonya CEO. Kalau Felicia sudah mempunyai kekuasaan dan jabatan, bisa dipastikan tidak akan ada yang berani menghina dan mengejek ia dan ibunya lagi. Kedudukan sebagai istri CEO sudah pasti, kekuasaan juga akan dia dapat. Nyonya Alice, lihatlah seberapa menyedihkan dirimu. Aku akan membalas semuanya yang telah kalian lakukan padaku dan juga ibuku. Aku akan membuat hidup lebih menderita daripada kami. Ingat itu, kamu dan suamimu hanya orang-orang yang menggunakan kekuasaan untuk bisa menjebak orang tidak mampu seperti kami. Tapi semua akan membalik. Aku akan membuatmu merasakan apa yang ibuku rasakan. Seru Felicia.